Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di sore hari ini kembali kita bertemu dan melaksanakan kembali ibadah berikutnya. Sepanjang hari kita melakukan ibadah dengan berbagai macam jenis dan macam ibadah yang disyariatkan. Dan ibadah yang kita lakukan kembali adalah kita menuntut ilmu, kita mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin. Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Kalau mau sekarang harus mati dulu. Iya, kita nggak siap mati karena memang tidak ada penjelasan pastinya bahwa ada wahyu yang turun ya. Kalau kita itu pasti masuk surga. Kalau jelas pasti sih nggak apa-apa ya, mati juga sekarang nggak apa-apa. Tapi kita berharap tentunya ya, mudah-mudahan kita semua nanti bertemu kembali di surga. Ya, jamaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting tentang suatu ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, pagi, siang, sore, dan malam, yaitu tentang masalah doa. Di dalam solat kita berdoa, di luar solat kita juga berdoa, di dalam solat dan di luar solat. Bahkan solat itu sendiri artinya doa. Ya, bahkan Al-Quran dimulai Al-Fatihah dengan doa, diakhiri ditutup dengan An-Nas, juga doa. Ya. Jadi doa ini merupakan ibadah yang besar. Afdalul ibadah huwa doa, kata Rasulullah. Ibadah yang paling utama adalah doa. Laisa syai'un aqrama 'ala Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Kita butuh kepada Allah, kita berdoa kepadanya. Dan doa itu bentuk wujud kita mentauhidkan Allah. Ya, ibadah yang besar, ibadah yang agung, di mana semua nabi dan rasul berdoa dan mengajarkan umatnya untuk berdoa hanya kepada Allah semata. Karena hanya Allah yang bisa mengijabah doa. Tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Allah, ya. Dan Allah Maha besar, Maha agung, Maha sempurna, Maha tinggi dan Maha segala-galanya. Jadi ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan tentunya ketika kita sedang berdoa kepada Allah atau sudah berdoa, kita inginkan doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah ya. Karena kita banyak permintaan, masalah dunia sampai ke masalah akhirat nanti. Tapi terkadang kita lihat pada diri kita maupun orang lain, mereka sudah banyak berdoa tapi doanya belum dikabulkan. Ya, kita mungkin pernah merasakan belum, barangkali nanti, atau mungkin tidak sama sekali dikabulkan. Nah, ini yang mau kita bahas. Judul kita adalah renungan diri. Renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah. Tema kita itu, renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa ya doa itu belum dikabulkan? Pasti ada sebabnya.
Apakah Allah yang salah? Tidak. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Ya, Allah Maha sempurna. Berbeda dengan kita yang banyak sekali dosa dan kesalahan. Tetapi ketika doa itu belum diijabah, pasti ada hikmah, pasti ada jawaban. Kenapa belum diijabah? Sedangkan Allah menjanjikan, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaanmu. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Allah menjanjikan Allah akan mengabulkan doa dari orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah janjikan bahwa akan Allah kabulkan permintaan mereka, permohonan mereka, doa mereka. Ya, khusus untuk orang beriman dan beramal saleh ini layak untuk dikabulkan. Tapi terkadang juga mereka belum merasakan doa itu dikabulkan. Padahal mereka sudah memenuhi prosedur, persyaratan, apalagi yang memang belum memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk dikabulkan. Baik. Jadi kita akan bahas kurang lebih ada 7 poin. 7 poin menjadi pertanyaan buat kita, renungan diri masing-masing ya. Renungan diri saat doa belum dikabulkan. Apa dan bagaimana sikap kita menghadapi doa yang memang belum dikabulkan. Dan coba kita evaluasi bersama, kita introspeksi dari 7 poin yang kita akan bahas pada sore hari ini, dan kita akan lihat kita posisinya ada di mana. Apakah suuzon, buruk sangka kepada Allah karena doa belum dikabulkan, atau kita putus asa dari rahmat Allah, nauzubillah min dzalik, atau dengan kondisi yang lain. Karena memang ada hamba-hamba Allah yang tidak layak untuk dikabulkan doanya. Mereka bukan kafir. Mereka muslim, tapi muslim yang memang tidak semuanya diijabah. Bukan Allahnya yang tidak bisa mengijabah, tapi Allah memang tidak berkenan untuk mengijabah doa seorang muslim. Karena muslim tersebut memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Baik, sebagaimana biasa kalau saya mengajar di tempat sini ya, karena kita ini ingin memudahkan saja, maka saya membuat artikel. Artikel ini cukup membantu insya Allah untuk kita lebih gampang memahami permasalahan. Nah, artikel ini akan saya posting di aplikasi Telegram saya. Aplikasi Telegram Najmi Umar Bakar. Silakan jamaah sekalian yang memiliki Telegram ya, bukan Instagram, tapi Telegram. Baru saja saya posting artikelnya, jadi memudahkan antum untuk bisa membaca dan kita bahas bersama. Silakan lihat di Telegram Najmi Umar Bakar. Baru saja saya posting renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang mesti kita perhatikan dalam masalah-masalah doa yang belum dikabulkan? Antum ada Telegram? Ada handphone? Ada kota? Kadang-kadang Telegramnya ada tapi kotanya enggak ada. Baik, kita mulai ya. Renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, apa yang mesti kita renungi? Coba evaluasi, kita introspeksi diri. Pertama, yakini bahwa semua doa itu pasti didengar. Meskipun memang belum Allah kabulkan, tapi yakinilah bahwa Allah itu maha mendengar apa yang dimunajatkan oleh hambanya. Apalah artinya mengabulkan doa? Suatu perbuatan yang Allah mudah untuk mengabulkan doa dari hambanya. Ringan, gampang, enteng, gak ada artinya. Langit dan bumi Allah ciptakan. Apalagi mengabulkan permintaan. Permintaan yang kecil tidak berharga bagi Allah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi yakini bahwa semua itu Allah dengar doa-doa dari hambanya meskipun belum dikabulkan. Jangan merasa bahwa jangan-jangan Allah enggak dengar nih. Jangan-jangan Allah belum tahu. Ya, nauzubillah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah itu bukan manusia, Allah bukan makhluk. Allah itu Maha mendengar. Bukan sekedar mendengar tapi Maha mendengar. Baik di langit dan di bumi, semuanya Allah tahu. Ya.
Dan di sini kita nukilkan bagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan aku itu dekat. Allah Maha dekat. Tapi maha dekatnya Allah bukan berarti Allah turun ke bumi, menjelma menjadi manusia dan disalib di tiang salib. Allah maha dekat artinya Allah ya mengetahui apapun yang terjadi di langit dan di bumi, dan Allah maha dekat dengan ilmunya. Allah berada di atas arsy. Allah maha besar, maha tinggi. Allah berada di atas arsy. Ya, tetapi Allah mengetahui semua yang terjadi. Itu maha dekat. Dengan ilmunya Allah tahu semua yang terjadi. Maka kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku itu dekat. Dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Siapapun yang berdoa, Allah kabulkan. Allah dekat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Dan Allah pun mengabulkan permintaan dan doa dari hambanya. Ya, mengabulkan doa apabila hamba itu berdoa kepadaku. Apabila hamba itu berdoa kepadaku, aku kabulkan. Nah, ini merupakan dalil bagi kita. Salah satu ya, masih banyak dalil yang lain bahwa diyakinilah bahwa semua doa itu Allah sudah dengar. Meskipun doa kita belum terlihat ya dikabulkan. Barangkali mungkin sakit ya, belum sembuh-sembuh juga. Udah doa lagi, doa udah sebulan, udah setahun belum sembuh juga. Mungkin masalah sakitnya. Apakah Allah enggak dengar doa kita minta disembuhkan? Allah dengar. Allah Maha mendengar. Apalah artinya memberikan kesembuhan kepada seorang hamba? Yang Allah urus itu bukan kita saja. Jumlah yang tidak terbatas manusia itu miliaran, mungkin jutaan miliar, miliarnya miliar atau yang berapa kita nggak tahu. Bukan hanya manusia, bahkan jin juga, malaikat juga, hewan juga. Semuanya Allah urus dengan mudahnya, kecil, enteng, gampang dan tidak seberapa. Ini luar biasa maha kuasanya Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah mungkin tidak mendengar suara saya. Mungkin Allah tidak mendengar doa saya. Jadi ingin mengetuk pintu, kata mereka ya istilah-istilah puisinya, ingin mengetuk pintu Allah karena Allah nggak dengar. Astagfirullahalazim. Ingin mengetuk pintu Allah karena Allah belum tahu. Ketuk dulu pintunya baru dengar. Oh ada tamu ya. Oh ada hamba yang minta. Perlu diketuk dulu pintunya. Kita belum berdoa saja Allah sudah tahu bahwa kita akan berdoa. Allah sudah tahu kondisi kita sebelum kita meminta, sebelum kita berbuat. Karena apa? Isi hati kita sudah diketahui oleh Allah. Karena kita akan melakukan sesuatu, pasti ada niat dulu, ada keinginan, maksud, tujuan di hati sebelum berkata dan berbuat. Tapi di hati ini saja Allah sudah tahu sebelum kita melakukan sesuatu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui isi hati manusia. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Jadi yang pertama ini mesti kita yakini ya, bahwa semua doa itu pasti didengar, meskipun mungkin doa kita belum diijabah. Kepengen ini 1, 2, 3, 10, 20, mungkin 100. Ya, ternyata dari 100 ini baru 2 yang dikabulkan. Yang 98 belum. Jangan-jangan Allah nggak dengar. Kenapa Allah nggak kabulkan doa saya? Yakinilah Allah tahu semua. Tapi coba kita evaluasi kembali dengan perbuatan kita. Lihat ayat lanjutannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, lihat lanjutan ayatnya. Allah mendengar permohonan hamba tersebut. Allah dekat. Allah mengetahui ketika mereka berdoa kepada Allah, maka hendaknya mereka memenuhi segala perintahku. Pengen dikabulkan doa tapi tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Hendaknya mereka melaksanakan kewajiban, perintah-perintah yang wajib, bahkan kalau bisa lakukan juga yang sunnah. Dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini kan satu paket. Di ayat yang sama kan, 186 ini. Awalnya cerita tentang Allah Maha Dekat, Allah mengabulkan doa, lalu Allah juga memberikan apa persyaratannya untuk agar doa itu dikabulkan. Jangan-jangan yang terakhir ini kita belum penuhi. Falyastajibu li. Ya, hendaknya mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, ini mungkin sebagai penghalang. Jangan pernah menyalahkan Allah.
capek saya berdoa ini pagi, siang, sore, malam, capek saya ibadah, meski miskin-miskin juga, belum kaya-kaya juga. Kita ibadah bukan untuk kaya. Kita ibadah bukan untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, kekuatan, bukan. Mau sakit, sehat, tetap ibadah. Mau kaya, mau miskin, tetap ibadah. Nggak ada hubungan dengan ibadah. Jangan mengkait-kaitkan antara kok saya ibadah masih miskin, kok saya masih ibadah juga masih sakit, kok saya ibadah juga masih belum sukses dunianya. Nggak ada hubungan itu. Ibadah-ibadah, masalah kesuksesan itu adalah urusan lain. Ya, lihat para sahabat Nabi, rata-rata mereka miskin. Yang kaya cuma berapa orang yang konglomerat. Rata-rata mereka miskin, bahkan tidak punya rumah, ya, nggak punya kendaraan, dan mereka tinggal di masjid. Karena mereka dibuang atau diusir oleh keluarganya ketika mereka masuk Islam. Tapi subhanallah, dengan kemiskinan mereka bukan berarti mereka tidak beribadah. Tetap mereka beribadah, tetap mereka berdoa, tetap mereka berzikir, tetap mereka baca Quran. Dan ketika ada perintah untuk berjihad, mereka pun segera semangat untuk berangkat perang. Ya, jadi falyastajibu li, inilah yang mesti kita evaluasi bersama. Doa pasti didengar, lalu apakah kewajiban-kewajiban sudah kita kerjakan? Coba dia urut ya, kewajiban kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Apalagi setelah itu, apalagi setelah itu, apalagi setelah itu. Termasuk taklim seperti ini kan wajib juga hukumnya. Ya. Jadi kalau kewajiban sudah, apalagi tambah dengan sunnah, cek lagi yang lain. Tentang dosa-dosa bagaimana? Cek lagi yang lain, ya. Bagaimana kita memahami Quran dan hadis? Bagaimana cara beragama kita? Apakah cara beragama kita mengikuti perasaan, hawa nafsu, logika, atau kepentingan dunia dengan mengatakan semua agama sama, semua agama benar, bahkan diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan tokoh agama paling kufur di muka bumi dengan dicium kepalanya. Antum nonton enggak? Nggak tahu ya? Nggak nonton ya videonya? Iya, nggak main sosial media sih antum ya? Karena di rumah antum kayaknya sibuk baca Quran dan hadis ya. Ya di rumah Quran hadis Ustaz. Kita nggak lihat sosial media ya. Berita-berita juga nggak tahu yang lagi viral ya. Allahu Akbar. Luar biasa jamaah di sini. Baiklah kita akhiri pertemuan kita. Masa sampai dipeluk, dicium, dimintain doanya, sampai ruku juga. God bless you, semoga ya Tuhan memberkahimu. Tolong doakan Indonesia ini agar kita semua Indonesia mendapatkan keselamatan. Karena Anda orang suci, orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau mereka sesama orang kafir yang bicara begitu nggak masalah. Ini kan yang minta doa ini orang Muslim loh. Dengan mengatakan, tolong doakan kami agar bangsa Indonesia selamat. Anda kan santo, orang suci. Semoga Tuhan memberkahimu. Si imamnya juga datang, dicium kepalanya. Dia mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Islam apaan ini? Kok jadi ke situ ngomongnya ya? Nyerempet-nyerempet ya? Masalah doa kok ke situ ngomongnya. Habis kesel sih. Antum kesel nggak? Iya, karena kalau dia berbuat dosa sendiri, urusan dia lah. Tapi kan dia seakan-akan mewakili kaum muslimin yang lain loh. Imam besar. Besar apanya? Besar kepalanya. Besar kepala, besar ya dosanya. Seakan-akan muslim itu semua tuh begitu gitu mewakili Indonesia ini. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi maksudnya tadi kan intinya penuhi kewajiban. Maksudnya akidah kita harus benar. Ya, tauhid kita harus benar. Hanya satu-satunya agama yang Allah terima. Inna dina indallahil. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak diterima agama tersebut, dan di akhirat pasti demi Allah termasuk orang yang merugi. Kalau ulama yang datang, ya kita hormati, kita cium kepalanya nggak masalah. Kita cium tangannya pun nggak masalah. Ulama besar, dekat sama Allah. Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Meskipun kita tidak boleh terlalu berlebihan. Tapi karena kita mencintai orang tersebut, dia ulama, cinta kita karena Allah.
Karena dia mencintai Allah, Allah mencintai dia, maka kita pun mencintai dia. Kita berikan penghormatan yang lebih dibandingkan muslim yang lain. Meskipun tidak sampai gulu berlebihan ya. Masih bisa dimaklumi. Kalau ini kan kafir, ya Allah. Musuh Allah terbesar di muka bumi. Pemimpin kekufuran, pemimpin kesyirikan. Bukankah untuk dikabulkannya doa, kata Allah, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Aku tuh dekat, aku mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku, tapi penuhi semua kewajiban, penuhi semua perintah. Hendaknya kalian bertauhid, hanya mengimani bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, yang lain tidak. Dan tidak akan diterima agama selain Islam. Bahkan Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimin min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya mendapatkan surga. Gak mungkin masuk surga dia selama-lamanya kalau matinya sebagai orang kafir. Tempatnya neraka jahanam, tidak ada penolong bagi dia. Ya, ini yang Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa bin Maryam. Sedangkan Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Kenapa kalian menyembah kepadaku? Barang siapa mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang lain, Allah haramkan bagi dia masuk surga. Kita menyesatkan satu orang, menzolimi satu orang, itu berat nanti di akhirat. Satu orang loh, yang kita zolimi, kita sakiti, kita sesatkan. Lalu bagaimana nasibnya orang yang menyesatkan miliaran orang? Coba jawab ikhwan. Orang yang menyesatkan miliaran orang disesatkan sama dia. Bagaimana nasib di akhirat? Meskipun dia belum mati nih. Tapi perkiraan kita bolehlah. Mungkin dia matinya juga enggak muslim. Meskipun Allah yang tahu ya, Maha mengetahui nasib seseorang. Ya mudah-mudahan kalau Allah berkehendak bisa saja apapun Allah berikan hidayah pasti bisa berubah hatinya ya. Tapi kita menilainya saat ini kondisinya. Miliaran orang jadi kufur dan pemimpinnya dia. Bayangkan itu dengan agamanya itu. Pemimpin kekufuran. Nauzubillah. Jadi kita kaitkan ke situ ya. Bahasa lain pertama ini, yakini bahwa semua doa itu pasti didengar, tapi syaratnya ya penuhi segala perintahku. Berarti akidah kita harus benar, lurus, bersih dari kesyirikan, niat kita ikhlas dan penuhi perintahku. Apalagi ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ya, baik, ini yang pertama, kita percepat saja. Jadi renungi diri saat doa belum dikabulkan. Pertama yakinilah bahwa semua itu pasti Allah dengar doa-doa kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tunggu saja, sabar. Allah dengar semuanya. Tinggal kita evaluasi, ya kita coba introspeksi, kita membaca diri. Jangan-jangan banyak hal yang belum kita perbaiki. Ya, yang kedua. Yang kedua, syukuri bahwa semua yang sudah ada itu pasti baik. Syukuri saja. Semua yang ada itu pasti baik. Karena semakin banyak bersyukur, maka akan semakin lapangnya hati dan kita pun jadi lebih kuat dan tegar menghadapi segalanya. Bahkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah pun akan menambahkan nikmatnya. Salah satu nikmat adalah dikabulkannya doa. Bahkan belum dikabulkannya doa pun itu juga nikmat sebetulnya. Dikabulkan nikmat, tidak dikabulkan nikmat. Karena apa? Dikabulkan alhamdulillah terpenuhi permintaan kita. Kalau belum dikabulkan berarti kita diuji dengan kesabaran. Dan kita bisa bersabar berarti ada pahala yang besar. Nikmat juga kan? Pahala yang besar karena diuji kita berhasil. Digugurkan dosa, diangkat derajat, Allah semakin mencintai. Dapat pahala kesabaran tanpa batas. Ya. Jadi bukankah Allah tetap memberikan nikmat yang banyak meskipun kita tidak meminta dan berdoa kepadanya? Coba kita lihat nikmat yang Allah berikan. Apakah semua nikmat yang kita peroleh sampai hari ini berkat doa kita?
Hah? Sampai hari ini nikmat apapun yang kita peroleh, apakah berkat doa kita? Enggak juga. Banyak yang kita tidak berdoa tapi dikasih. Syukuri saja. Enggak minta saja dikasih. Kita minta oksigen, pernah enggak minta kepada Allah? Ya Allah, berikan kepadaku nafas, berikan kepadaku oksigen sehingga aku bisa bernafas. Pernah minta? Enggak, karena itu udah otomatis. Banyak yang kita tidak minta tapi Allah kasih. Kita enggak minta diberikan kesehatan tapi sehat. Kita nggak minta ini tapi dikasih juga. Apalagi kalau kita meminta. Maka syukuri. Karena orang yang bersyukur itu, dia akan tenang hatinya. Dan bisa dia membaca diri kembali. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau dikasih ujian, dia bersabar. Itulah sikap seorang mukmin. Kondisinya selalu baik, baik dan baik. Jadi kalau doa belum dikabulkan, syukuri saja semua yang sudah ada. Karena apapun yang terjadi pasti baik kalau sikap kita benar dalam menghadapi semua permasalahan. Yang ketiga, renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah adalah sadarilah bahwa doa yang belum terkabul mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk Allah kabulkan. Doa kita belum dikabulkan, kapan ya? Tunggu saja, mungkin ada waktu yang tepat. Kita minta sekarang, tapi Allah menentukan minggu depan, gimana? Ya sudah, ikutin ketentuan dari Allah. Dan ketika Allah menentukan, mungkin ini contoh saja, mungkin minggu depan baru dikabulkan, itu pasti baik. Belum tentu yang kita anggap baik, baik menurut Allah. Belum tentu yang kita anggap buruk, buruk dalam penilaian Allah. Bisa jadi kita anggap baik, Allah katakan tidak baik. Kita katakan tidak baik, kata Allah itu baik. Ya, maka tunggu saja. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, kata Rasulullah, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaitu dia mengatakan, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Pengen segera, ya. Dia mengatakan, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. Akhirnya dia malas. Capek deh. Udah lama sekali capek berdoa ini, minta nggak dikabulkan juga. Tergesa-gesa. Antum siapa sih yang minta disegerakan? Memang kita minta segera. Tapi jika Allah berkehendak yang lain, kan pasti kehendak Allah itu yang terbaik. Itulah maksudnya. Kita boleh minta, ya Allah, segera, kan kadang kita butuh tentang dunia dan akhirat kita. Tapi jika Allah menentukan andai kata besok atau lusa atau tahun depan, maka itu pasti yang terbaik. Jangan mengandalkan penilaian kita. Ya. Jadi bisa jadi depending dan Allah akan mengabulkannya setelah itu. Ada juga sih orang-orang yang berdoa langsung dikabulkan, tapi kadang-kadang juga dimundurkan. Coba lihat, kita ini siapa? Pendosa berat ternyata, pendosa besar ternyata. Nah, kita kasih contoh ya. Nabi Musa berdoa minta dihancurkannya Fir'aun dan bala tentaranya, harta-hartanya habis semua, dan diaminkan oleh Nabi Harun. Ini dua nabi, dua rasul. Nabi Musa berdoa, hancurkan, binasakan Fir'aun ya, dengan harta-hartanya semua. Dan Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Dua-duanya nabi, dua-duanya rasul. Ternyata Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Terjadi setelah berapa lama? Fir'aun akhirnya tenggelam di lautan. Habis, binasa semua bala tentaranya, hartanya, kekuasaannya. Kapan itu Allah kabulkan doanya Nabi Musa dan diaminkan oleh Nabi Harun? Kata para ulama di kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari, 40 tahun setelah itu baru Allah kabulkan doanya Nabi Musa. Padahal Allah mencintai Nabi Musa. Semua Nabi dan Rasul itu bertakwa. Apa kurangnya mereka? Tapi Allah pending 40 tahun. Nah kita ecek-ecek baru ngaji. Baru berhijrah. Menang casing doang seperti wali murid. Kepengen sekarang juga, kalau bisa besok lah. Ya, apa kurangnya ana nih? Ana udah ngaji loh. Jenggot ana sepuser. Panjang di jenggotnya, jilbabnya juga ya, akhwat selebar pintu masjid ini jilbabnya. Waduh, casingnya kayak wali ini. Wali murid, wali santri dan lain-lain. Ya, kita harus bersabar.
Nabi Musa saja 40 tahun kemudian baru dikabulkan doanya. Padahal Nabi loh, layak untuk dikabulkan. Bertakwa dia, tidak ada orang yang lebih bertakwa dibandingkan beliau di zamannya. Salah satu ulul azmi, ya, salah satu Nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi, yang memiliki keteguhan yang begitu berat perjuangan dan dakwahnya. Baik, ya. Kemudian yang keempat, renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah. Yang keempat adalah pahamilah bahwa doa yang belum terkabul mungkin telah diganti. Allah telah mengganti dengan yang lebih baik darinya. Jadi kita berbaik sangka. Ternyata hadisnya memang ada. Ya, doa belum dikabulkan, kenapa ya? Belum kenapa ya? Oh, ternyata mungkin Allah ganti dengan yang lain. Lihat hadisnya. Ma min muslimin yad'u bida'wah. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa, tidak pula memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah pun akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 kemungkinan. Seorang muslim berdoa, maka hasilnya salah satu dari 3. Yang pertama, bisa jadi dikabulkan doanya dengan segera. Siapapun yang berdoa, bisa jadi yang pertama dikabulkan dengan segera. Yang kedua, kata Rasulullah, Allah pun akan menyimpan baginya sebagai pahala di akhirat. Jadi doanya nggak dikabulkan, tapi disimpan sebagai pahala. Kenapa? Karena ketika berdoa kan ibadah. Berdoa itu ibadah dan ada pahalanya. Nah, pahalanya disimpan karena dia berdoa meskipun doanya belum dikabulkan. Berarti ada apa? Ada kebaikan juga kan, meskipun nggak dikabulkan ada kebaikan. Yaitu ada pahalanya di situ, disimpan untuk di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan dirinya dari keburukan yang semisal dengan permohonannya itu. Jadi bisa jadi kita berdoa mintanya A, ternyata Allah tidak kabulkan permintaan kita yang A itu, tapi Allah ganti dengan kita terhindar dari musibah, bencana, malapetaka. Allah ganti. Ya, kita kan nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu ini doa yang mana diganti yang mana. Doa yang mana diganti yang mana. Ya, bisa jadi kemarin kita hampir saja terserempet sama truk. Ternyata itu hasil dari gantinya doa kita yang belum diijabah. Jadi seperti itu cara kita berpikir. Hampir saja saya dapat musibah. Ya, bisa jadi itu penggantian dari doa kita yang memang sampai hari ini belum diijabah. Maka apa yang terjadi ketika Rasul menyebutkan 3 kemungkinan ini? Para sahabat pun mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Oh, ternyata doa itu bagus banget, bisa jadi dikabulkan, bisa juga kalau belum dikabulkan sebagai simpanan pahala di akhirat. Yang ketiga, diganti dengan yang lain. Ya, kita terhindar dari musibah dan bencana. Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa kalau begitu. Semakin banyak berdoa, semakin banyak manfaat. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akthar. Allah lebih banyak memberikan dari apa yang kalian minta. Nah, seperti itu ya, cara kita untuk mengevaluasi, merenungi diri, kapan ketika kita berdoa kok belum dikabulkan ya. Jadi tidak ada dosa jadinya kita, meskipun belum dikabulkan, tapi justru berpahala. Karena kita selalu berbaik sangka dan kita tahu hikmah-hikmahnya kenapa belum dikabulkan. Yang kelima, renungi diri ketika saat doa belum dikabulkan, bersabarlah. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah untuk menguji hambanya. Allah ingin melihat siapakah hambanya yang terus berdoa, tidak buruk sangka kepadanya dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Karena Allah ingin mengetahui apakah kita benar-benar membutuhkan apa yang kita mintakan kepadanya atau tidak. Coba Allah ingin melihat sejauh mana orang itu butuh enggak. Tunjukkan ekspresi rasa butuhnya. Ya, dia angkat kedua tangannya, dia menangis, teteskan air mata dengan doa, ya. Apa itu? Khaufa wa tama'ah. Dengan rasa takut dia berdoa, dengan rasa harap dia berdoa, ya, dia berharap sungguh-sungguh agar Allah mengabulkan doanya. Orang yang bersungguh-sungguh ketika berdoa, ya tentu tidak akan pernah berhenti berjuang sebelum apa yang diinginkan itu dapat terwujud. Bukti kesungguh-sungguhan. Ini kan caranya Allah. Ingin melihat sejauh mana hamba itu. Dia berjuang atau tidak. Meskipun belum dikabulkan, masih berdoa nggak dia? Masih berbaik sangka nggak dia? Masih terus nggak dia melakukan doanya kepada Allah? Nah, ini namanya ujian ya. Maka kita harus tahu hikmah seperti ini. Kalau kita tahu hikmah seperti ini, akhirnya kita tenang.
Karena semuanya baik kok. Dikabulkan baik, belum dikabulkan juga baik. Berarti ini ujian. Nah, kalau diuji itu macam-macam bentuknya. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan dirusak kehormatannya sama orang lain, difitnah, dituduh-tuduh macam-macam ya. Atau mungkin diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, suaminya, temannya. Ya macam-macam ujian dari Allah. Nah, salah satunya juga ujian adalah ketika berdoa kok belum dikabulkan. Itu juga ujian. Ya, yang keenam, merenungi diri ketika saat doa belum dikabulkan. Yaitu mungkin bisa jadi kitanya kurang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah sunnah. Ya, karena kalau ibadah sunnah kita banyak, peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, yang wajib beres. Tinggal ibadah sunnah diperbanyak dengan benar tentunya ya, ikhlas dan sesuai tuntunan. Ya, kita merasakan bahkan lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, Masya Allah, kekhusyuan dalam ibadah, semakin mendekatkan diri. Ibadah salat malam sudah dikerjakan, ibadah puasa sunnah Senin Kemis, bersedekah dan lain-lain. Maka semakin banyak yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah sunnah, kita baca hadisnya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi ya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Ternyata untuk mendapatkan cinta Allah itu salah satunya dengan memperbanyak ibadah sunnah. Ya, jika aku telah mencintainya, kata Allah, niscaya aku pun akan menjadi pendengarannya yang akan dia gunakan untuk mendengar. Artinya Allah jaga pendengarannya. Allah menjadi penglihatannya yang akan dia pergunakan untuk melihat. Artinya Allah jaga matanya dari hal-hal yang haram. Kemudian yang dia pergunakan, ya, tangannya menjadi tangannya yang dia pergunakan untuk memegang, menjadi kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Nah, jika dia meminta kepadaku, sungguh pasti aku akan memberikannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh pasti aku akan melindunginya. Nah, jelas kan? Permintaannya dipenuhi. Apabila dia berdoa, dikabulkan. Minta perlindungan, akan dilindungi. Tapi sebelumnya dimulai dengan apa? Dia memperbanyak ibadah sunnah. Aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi tangannya dan kakinya. Artinya Allah menjaga anggota tubuhnya itu. Subhanallah ya. Nah, ini menjadi sebab. Coba kita lihat apakah kita seperti ini atau tidak. Nah, kadang-kadang yang ibadah sunnahnya nggak dikerjakan, yang wajibnya belepotan, tapi nyalah-nyalahin Allah. Atau nyalah-nyalahin istri. Kamu nih, atau istri nyalahin suami. Gara-gara doanya belum dikabulkan. Atau anak gak tahu menau, tapi tiba-tiba disalahkan orang tuanya. Kamu nih, apa kata anak, salah saya apa ya? Coba kita evaluasi, ternyata kita yang banyak kesalahannya. Karena kita jangankan ibadah sunnah, yang wajib saja masih belepotan. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak sesuai dengan syariat, tata cara ibadahnya. Iya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, inilah yang paling banyak sebetulnya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dari 1 sampai 7, nomor 7 ini sebetulnya analisa saya paling banyak penyebab kenapa doa belum dikabulkan. Yaitu hamba itu mungkin ada penghalang-penghalang sehingga doanya belum layak dikabulkan. Seperti mungkin dia tidak ikhlas dalam berdoa ya, pengen ria, doa di depan Ka'bah, di foto-foto, selfie-selfie, masukin akun sosial media. Ya, doa di sini, nanti ada videonya lagi, ada tim adminnya. Ada tim adminnya yang memfoto dia, memvideo dia. Ketika sedang berdoa, untuk apa dimasukin ke sosial media? Ini banyak sekali ibadah-ibadah kan, pergi haji, umroh, ketika motong hewan kurban, juga begitu, ditampilkan ria. Bahkan hewan kurban sama dia susah dibedakan wajahnya. Mirip-mirip, beda-beda tipis lah. Nauzubillah min dzalik. Ketika berdoa, angkat tangan. Itu ada lihat loh di sosial media, ada seorang ikhwan. Dia baca Quran, ada videonya di sosial media, jadi Instagramnya. Dia 30 hari Ramadan di sana. Ketika dia baca Quran ada videonya. Ketika ada sholat ada videonya. Ikhwannya, ya Allah, ini ikhwan udah ngaji loh. Ketua Majelis Taklim.
Tapi kenapa mesti dilaporkan, ditampilkan? Kan kita sembunyikan ibadah kita. Nah ini andai kata doa memang tujuannya seperti itu, dia tidak ikhlas dalam berdoa, sengaja dipanjang-panjangkan, doanya difasih-fasihkan, doanya supaya dipuji-puji oleh orang lain, tidak bermanfaat. Atau mungkin hatinya lalai saat berdoa, hatinya kemana-mana, minta kepada Allah tapi hatinya nggak fokus, nggak konsentrasi. Atau mungkin dia memakan yang haram, nafkahnya haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya, kata Rasulullah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia pun dapat nafkah dari nafkah yang haram. Hasil korupsi, menipu, berbuat curang, khianat, tidak amanah, bohong, dusta, ingkar janji. Korupsi juga. Dapat gratifikasi. Tahu antum gratifikasi? Ya, seorang pejabat mendapatkan suap lah ya. Ya. Apa saja bentuknya gratifikasi itu ya. Suap-suap yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pejabat agar nanti tendernya dia menang. Ya, apakah dipinjamkan jet pribadinya atau gimana? Ya, atau mungkin dikasih apa, kasih apa ya. Intinya suap. Nah, ini nggak mungkin doanya akan dikabulkan. Ini penyebab terbesar ini. Atau mungkin tidak menjalankan sebab-sebab terkabulnya doa. Kita pengen kenyang, maka harus makan. Itu sebabnya. Pengen hilang rasa haus, harus minum. Sebab-sebab terkabulnya doa. Ya lakukanlah adab-adabnya, etika-etika berdoa yang benar. Bagaimana cara berdoa yang benar? Kita pelajari semuanya itu. Sebab-sebab terkabulnya doa. Bagaimana cara berdoa yang benar? Supaya doa itu lebih besar peluang untuk dikabulkan. Atau mungkin penghalangnya adalah meninggalkan kewajiban atau tidak yakin doanya itu dikabulkan. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa hamba itu ketika dia saja tidak yakin, tidak sungguh-sungguh, tidak merasa butuh, tidak menunjukkan ekspresi kepada Allah. Yang saya kasih tahu di sini cuma sedikit ya contohnya. Ini bukunya ada. Buku yang saya tulis tahun 2013. Berarti sudah 11 tahun yang lalu. 50 sebab doa tidak terkabul. Judulnya 50 sebab doa tidak terkabul. Bagaimana mungkin doa kita akan dikabulkan? Ada 50. Ya, yang saya sebutkan di sini cuma beberapa saja. Ada lagi sebab-sebab yang lain kenapa doa tidak dikabulkan. Ada 50 sebab. Dan ini saya rasa nomor 7 ini yang terbanyak. Kalau kita mau evaluasi, jujur, apa adanya, ya nomor 1 oke lah kita sadar bahwa semua itu doa pasti Allah dengar. Yang kedua, ya udah kita syukuri saja semuanya pasti baik. Yang ketiga, kita sadari bahwa doa itu belum dikabulkan, mungkin besok lusa akan dikabulkan. Pahami doa belum dikabulkan, mungkin akan diganti. Oke, kita pahami. Kemudian yang kelima, bersabar, sudah. Yang keenam, barangkali sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sifatnya sunnah ibadah itu. Nah yang ketujuh ini, sebab terbanyak dan terbesar, kenapa doa sampai hari ini belum dikabulkan. Ya, seharusnya yang nomor 7 ini, 50 sebabnya ini dijauhi semua. Dan penyebab terbesarnya ternyata hamba itu sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah ya. Demikian. Sampai di sini pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan setelahnya kita masuk sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Antum bisa baca kembali ya artikelnya yang baru saja saya posting, renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah. Kurang lebih ada 7 poin ya yang saya ketahui. Antum kalau bertanya, tulisannya jangan terlalu kecil. Kecil banget. Lah anak ini udah 4 mata. Gak kelihatan ya Allah. Kenapa gak digedekan ya? Karena kertasnya pusat kecil. Ya kertasnya ngambil gede dong kertasnya. Kecil banget, depan aja full tuh. Susah dibaca ya. Kita udah kepala 5 ini, belum mendekati 6 nih.
umurnya. Tapi sih kayak 25 ya. 17. Masya Allah, rekening antum berapa? Saya mau bertanya Ustadz, saya mendapatkan tawaran kerja dari suatu perusahaan yang gajinya itu lebih dari perusahaan sekarang. Saya mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan lain yang gajinya lebih dari perusahaan sekarang. Kemudian perusahaan tersebut tidak bergerak di sektor riba. Saya menolak tawaran perusahaan tersebut karena khawatir tidak mensyukuri nikmat pekerjaan saat ini. Namun di sisi lain saya khawatir tidak bisa mensyukuri nikmat kesempatan penawaran pekerjaan. Balik sebelahnya, sambung rupanya. Buka lagi kacamatanya. Bagaimana cara saya menyikapi hal ini? Apakah ada doa Nabi yang tidak dikabulkan? Oh, ini pertanyaan kedua ya. Jadi yang pertama adalah dia sudah kerja, kemudian ada penawaran dari perusahaan lain, gajinya lebih besar. Gimana nih? Ambil apa enggak? Takutnya dia enggak mensyukuri nikmat. Tapi dia butuh juga tuh perusahaan lain itu karena gajinya lebih besar dibandingkan yang dia terima sekarang. Boleh enggak dia pindah? Boleh enggak pindah? Ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Yang penting di tempat dia sekarang dan tempat yang baru sama-sama tidak menyelisihi syariat. Dan dia punya kemampuan untuk bisa bekerja di tempat tersebut. Jangan hanya memandang gajinya saja. Tapi memang kita lihat sesuai syariat apa enggak. Jangan sampai di situ ada kemaksiatan, ada pelanggaran, ada kemungkaran, ya. Atau di sana steril bagus kerjaannya, tapi kita enggak punya kemampuan untuk kerja di situ karena bukan bidang kita. Jangan juga pindah kalau begitu. Di sini di perusahaan lama sesuai dengan bidang saya, jurusan saya. Jurusan teknik misalnya. Ya, saya memang ahli teknik, belajar jurusan teknik, kuliah pun teknik. Pindah ke tempat yang satu lagi, memang gaji lebih besar Pak Ustadz. Cuman jurusan kedokteran. Nyambung nggak? Antum ditawarin, pindah aja deh. Tapi pindahkan jurusan kedokteran. Antum bisa kedokteran, kesehatan. Nah ini kan nggak boleh, hanya sekedar memandang gajinya doang gede, tapi ternyata kita nggak punya kemampuan untuk bekerja di tempat yang baru, maka nggak boleh. Tapi andai kata tempat yang lama nih, berapa sih gajinya yang lama? 5 juta gitu ya, yang lama 5 juta. Tempat yang baru ternyata 40 juta, Masya Allah, jauh bener nih. Tapi kan kerjaannya bisa antum ketahui, bisa dikerjakan karena memang punya keahlian di situ, tidak ada sogok menyogok ketika masuknya, silakan pindah ya, syukuri nikmat. Dan memang itu adalah kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Kesempatan kata orang tuh, kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, padahal bisa saja 3 kali juga bisa, 4 kali juga bisa. Tapi ini kan kesempatan yang bagus ya. Kalau andai kata kerjaannya bagus, perusahaannya juga bagus, dan kita punya keahlian di bidangnya. Silakan pindah, tidak masalah. Apakah ada doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada. Ada doanya Nabi yang tidak dikabulkan dan Allah menginginkan nanti di akhirat doa tersebut akan dikabulkan. Ya, ada juga yang tidak dikabulkan di dunia. Rasul inginkan umatnya itu semuanya ya tidak mendapatkan musibah, enggak mungkin. Ujian pasti ada. Rasul inginkan umatnya tidak terjadi peperangan di antara mereka. Enggak mungkin juga, ternyata ada peperangan. Ya, namanya Rasul kan berkasih sayang dengan umatnya. Beliau sangat sayang kepada umatnya, jangan sampai terjadi hal yang menimbulkan mudarat. Tapi Allah enggak izinkan itu. Ada doa Rasul yang diijabah, ada juga doa Rasul yang tidak diijabah. Ya, bukan karena beliau melakukan dosa-dosa, tidak. Tapi memang Allah tidak berkehendak untuk mentakdirkan demikian. Ya, sebagaimana Rasul pernah berdoa agar umatnya jangan sampai terjadi peperangan. Ya, Allah tidak berkehendak untuk mengijabah doa beliau. Tetap terjadi peperangan, terjadi fitnah, ya, terjadilah pertempuran bahkan sesama kaum muslimin dan lain-lain. Ini namanya ujian. Kemudian, Pak Ustadz, saya pernah zalim atau berhutang, zalim harta. Jadi ada harta syubhat di tubuh ini. Kadang bingung membayar, belum mampu, bingung cara mengembalikannya.
khawatir ini menjadi penghalang doa. Mohon nasihatnya Ustadz untuk solusi bertaubatnya. Kalau antum punya hutang, bayar hutangnya, selesai. Kalau nggak mampu bayar, kasih tahu sama yang memberikan hutang, afwan ana belum mampu, tolong berikan waktu tempo lagi. Gitu aja. Sambil kita berusaha maksimal mencari terobosan jalan keluar. Minta juga kepada Allah kemudahan agar bisa mendapatkan rezeki yang halal dan banyak sehingga bisa membayar utang tersebut. Kalau sudah diupayakan dengan begitu banyak ya cara-cara 1, 2, 3 dan seterusnya ternyata nggak bisa juga, maka mungkin antum bisa minta kepada yang memberikan hutang, barangkali dia mau ya, bisa nggak antum ikhlaskan? Bisa nggak antum putihkan? Kalau kata dia, ya udah nggak apa-apa, saya putihkan. Atau minta dikurangilah, bisa nggak dikurangi? Utang saya kan 10 juta, boleh nggak saya cuma bayar 5 juta aja? Misalnya minta ke apa namanya kebijakan ya, barangkali dia berbaik hati, bisa saja. Kita berarti mengupayakan cuma 5 juta itu saja. Tapi kalau dia mengatakan nggak bisa, harus 10 juta, ya berarti kita harus bertanggung jawab untuk tetap membayar. Jangan mengatakan pelit amat, bakhil, kedekut, koret, medit. Nggak boleh, itu hak dia minta 10 juta. Ya, kita merasa kok nggak mau sih dikurangi, itu hak dia, mungkin dia butuh juga buat keluarga dia. Ya demikian ya, jadi teruslah berusaha untuk membayar hutang, berdoa kepada Allah, tingkatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa itu pasti beres. Biasanya yang nggak beres ini, masalah hutang dan lain-lain, karena belum bertakwa. Kalau bertakwa insya Allah beres, dunianya beres, akhirat beres. Karena Allah menjanjikan wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya dan Allah berikan rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Pasti itu terjadi. Tapi syaratnya dulu bertakwa. Ya. Setelah nikah masih banyak ujian. Padahal Allah berjanji meluaskan rezeki orang yang menikah. Mohon nasihatnya Ustadz. Emang kalau sudah nikah tuh nggak ada ujian lagi? Setelah nikah tuh ada lagi ujian. Mungkin ujiannya bukan masalah istri atau suami, tapi masalah harta, mungkin masalah pekerjaan. Atau mungkin ujiannya dicoba dengan istrinya atau suaminya atau anaknya. Terus antum kepengen begitu nikah maka nggak ada ujian. Nikmat terus sampai mati. Bisa kalau di sorga. Bisa kalau di sorga. Kalau selama di dunia nggak bisa. Sebelum nikah ada ujian, setelah nikah ada ujian. Mau lari kemana? Di hidup di dunia ada ujian, setelah mati pun di alam kubur ada lagi ujian. Dibangkitkan di padang mahsyar ada lagi ujian. Gimana? Nggak bisa lepas. Betul-betul nggak ada ujian, cobaan, nggak tenang, tentram, bahagia. Cuman satu tempatnya. Di mana? Di sorga. Jadi jangan ngebayangin kalau setelah nikah kok masih banyak ujian. Padahal kan Allah berjanji meluaskan rezeki orang yang menikah. Iya, Allah akan luaskan rezeki orang yang sudah menikah. Karena rezekinya bukan untuk dia doang, untuk istrinya, untuk anaknya. Ya. Tapi kenapa? Kok belum luas? Coba evaluasi. Jangan-jangan kitanya males untuk berusaha. Jangan-jangan kita ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Dan Allah meluaskan rezeki bukan konotasinya rezeki itu duit, money, fulus, piti. Yang namanya rezeki itu Allah luaskan setelah menikah. Maksudnya rezeki itu apa? Rezeki itu bahasa Arab. Artinya terjemahan bahasa Indonesianya sesuatu yang bermanfaat. Kita sehat, itu rezeki. Kita bisa duduk di sini mendengarkan kajian, itu rezeki. Kita mampu ibadah sholat asar tadi, kita itu rezeki. Istri solehah, rezeki. Anak soleh dan solehah, rezeki. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki. Kita dimudahkan untuk ya melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan, itu rezeki. Jadi jangan punya konotasi kalau rezeki setelah menikah itu katanya diluaskan. Anak kok masih miskin aja Ustaz? Nggak punya duit? Padahal Allah berikan rezeki kepada dia begitu banyak dari sisi mana? Ditambahkan iman, ditambahkan ilmu, ditambahkan semangat untuk mengamalkan Islam, mengikuti sunnah, tidak mau berbuat bid'ah, itu rezeki. Ditambahkan hidayah, ditambahkan taufik, itu rezeki. Iman jarang turun, naik lebih sering. Kayak teman-teman di sini kan jarang turun iman ya.
kebanyakan naik ya, jarang turun. Iman kan? Pernah turun nggak imannya? Ya jarang-jarang Ustaz. Hampir-hampir nggak pernah lah. Kayaknya lebih banyak naik gitu ya. Ya, jadi rezeki itu jangan dipandang dari sisi harta, duit saja gitu ya. Enggak, rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Dan sebaik-baik rezeki yang terbaik adalah iman. Hidayah, taufik, itu yang terbesar. Sebaik-baik rezeki. Maka kita minta dengan setelah selesai sholat subuh gimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Karena rezeki terbagi dua, ada rezeki yang baik, ada rezeki yang buruk. Sesuatu yang bermanfaat, yang baik, yang mengantarkan kita kepada semakin dekat kepada Allah, kebaikan, pahala, dan lain-lain. Tapi ada juga rezeki yang buruk, yaitu rezeki artinya sesuatu yang bermanfaat, yang Allah berikan untuk kita, tapi digunakan untuk bermaksiat. Dapat duit sih, kaya dia. Dapat rezeki kan? Kesehatan rezeki, waktu luang rezeki. Ni'matani maghbudun fihi ma katsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Dia lalaikan dua nikmat ini apa? Kesehatan dan waktu luang. Ketika sehat nggak digunakan untuk menimbun pundi-pundi pahala sebelum datangnya kematian. Ketika waktu senggang, waktu luang banyak, tapi nggak digunakan untuk menimbun pundi-pundi kebaikan sebelum datangnya kematian. Ya, sebetulnya itu rezeki juga kesehatan. Jadi rezeki itu maknanya luas ya. Maka setelah menikah atau sebelum menikah, sama-sama pasti ada ujian. Tidak ada satupun rumah tangga yang tanpa masalah. Semua rumah tangga pasti pernah bermasalah. Meskipun rumah tangga Rasulullah dan istri-istrinya. Pasti ada masalah rumah tangga ketika cekcok, beda pendapat, perselisihan. Suami mengatakan, Allah berfirman. Kata istri, enggak bisa, Rasulullah bersabda. Wow, Masya Allah. Gitu ya. Pernah enggak begitu antum? Kata suami, tapi kan Allah berfirman. Wah, dengan hafalan antum tuh, Masya Allah. Al-Baqarah, Al-Imran, masuk An-Nisa. Kata istri, enggak bisa. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda. Oh, Masya Allah. Masing-masing dengan hafalannya tuh. Berselisih tentang ayat dan hadis. Wah, akhirnya ketemulah titik temunya yang rojih, yang kuat, yang mana. Iya enggak? Pernah enggak begitu? Belum, Pak Ustadz. Kenapa? Karena belum punya istri. Masih jomblo ya. Ya Allah. Semoga Allah berikan pasangan ya. Ya, segera menikah nih. 2024 hampir habis nih. Kiamat semakin dekat. Ayo cepetan. Yang satu aja pengen nambah, apalagi yang belum ya. Pelan-pelan ngomongnya. Apakah boleh doa curhat bahasa Indonesia saat sujud? Saat sujud, apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dihindari. Ya, karena memang kita tahu selama sholat itu kan semuanya dengan bahasa Arab ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semua dengan bahasa Arab. Dan kita bisa memakai doa-doa yang ada dalam Al-Quran, jelaskan bahasa Arab, dari hadis bahasa Arab ya. Tapi kalau dengan redaksi kalimat kita sendiri, yang kita tidak bisa susun dengan bahasa Arab karena kita nggak ngerti bahasa Arab, sebaiknya sih doa aja di dalam hati saja. Saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan jangan dengan berbahasa Indonesia. Untuk dilafazkan. Tapi kalau dalam hati nggak masalah. Meskipun ada pendapat ulama lain atau ustaz-ustaz kita yang lain mengatakan tidak masalah. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris dengan dilafazkan ketika sujud. Tetapi saya lebih condong pribadi kepada pendapat yang mengatakan hindari. Kenapa? Karena semua ya salat kita itu dengan bahasa Arab. Gerakan kita, bacaan kita, zikir kita, doa kita, Al-Quran, semua dengan bahasa Arab. Maka kalau dilafazkan hendaknya dengan bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia, Allah pun mendengar isi hati kita. Tenang aja, Allah Maha mengetahui. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, maka cukup dalam hati Allah dengar dan Allah tahu, maka Allah pun akan mengijabah doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Pak Ustadz, amal apakah yang dapat mempercepat dikabulkannya doa? Amal apa? Jadi ekspres,
pakai WOS. Ya kan? Ekspres kan 20 menit nyampe Bandung itu. Yang lama kan berapa lama naik mobil? Cuma 2,5 jam atau 3 jam ya. Pakai WOS cepat kan cuma 20 menit. Itu kan kereta Pak Ustaz. Lalu amal apakah yang dapat mempercepat dikabulkannya doa? Apakah menolong sesama adalah salah satu amalan tersebut? Bagaimana memahaminya? Amalan yang paling cepat sekali agar doa kita dikabulkan apa? Apa? Bertakwa, Masya Allah, barakallahu fiqh. Silakan buat antum nih. Anda nggak punya hadiah yang lain? Nggak apa-apa deh, Anda nggak minum, silakan. Ya udah, nomor rekening berapa? Nanti Ustaz, masih ngarepin juga. Iya, bertakwa kepada Allah merupakan cara tercepat agar doa kita cepat dikabulkan. Banyak cara, mungkin sholat malam, bangun, ya kita berdoa, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kita manfaatkan, kondisi-kondisi, situasi, gimana waktu yang mustajab, tempatnya pun di masjid, apalagi kita berangkat haji, doa di depan multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu multazam ya, dan kita berdoa di situ lebih cepat dikabulkan. Ya, sedang berumroh, sedang haji, atau yang lain-lainnya. Intinya sedang berpuasa misalnya. Orangnya sedang berpuasa, kalau dia berdoa cepat dikabulkan. Atau dia termasuk orang yang dizolimi, cepat dikabulkan. Atau doanya orang tua untuk anaknya, cepat dikabulkan. Karena Rasul mengatakan thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia, kalau dia berdoa kepada Allah, cepat Allah kabulkan. Tidak ada keraguan. Ya, yang pertama, da'watul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anak. Yang kedua, da'watul shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Da'watul musafir, orang yang sedang safar, atau disebutkan di hadis yang lain, da'watul mazlum, orang yang sedang dizolimi. Ya. Jadi kalau kita lihat amal-amal itu sangat banyak ya, sedang sholat, pada waktu sedang berpuasa, pada waktu sedang safar, atau pada waktu kita bersedekah, ya kita juga berdoa kepada Allah. Intinya setelah melakukan ibadah apapun, amal soleh, berdoa. Melakukan ibadah, setelah itu berdoa, ya maka peluang, atau mungkin sedang beribadah kita pun berdoa. Tapi di antara semua amal yang wajib maupun yang sunnah, kalau kita press, karena pertanyaannya adalah amal yang dapat mempercepat, yang paling cepat adalah takwa kepada Allah. Tidak ada lagi yang lain. Takwa sudah puncaknya amalan. Barang siapa bertakwa, selesai urusan. Dunia akhirat dapat. Itu saja kuncinya dalam Islam. Bertakwa seperti apa? Lakukan semua, yang wajib maupun yang sunnah, dengan ikhlas sesuai dengan sunnah ya, dengan tuntunan. Yang kedua, jauhi semua dosa, ya, yang haram, yang makruh, yang syubhat, bahkan yang sia-sia pun kita tinggalkan. Itu orang bertakwa. Semakin hari semakin bagus imannya, ilmunya, amalnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya, teorinya kan begitu. Kalau kita bisa mencapai tingkat ketakwaan, maka tentunya doa pun akan cepat dikabulkan. Kalau kita baca doanya Rasulullah cepat dikabulkan, kenapa? Karena Rasul bertakwa. Sahabat, kenapa cepat dikabulkan? Karena bertakwa. Para ulama seperti siapa itu? Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak, pernah ada orang yang minta doa kepadanya, matanya buta. Minta doa agar diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melihat. Ya, namanya juga usaha kan. Minta doa sama ulama besar. Ini betul-betul ulama, Abdullah bin Mubarak, ulama di zaman tabi'in. Maka beliau pun mendoakan orang tersebut. Kan minta sama orang yang masih hidup kan boleh kan. Yang nggak boleh kan minta-minta sama orang yang sudah mati. Maka Abdullah bin Mubarak berdoa kepada Allah. Dan orang banyak menyaksikan. Dengan izin Allah, orang itu bisa melek lagi, bisa melihat. Iya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang kita lihat Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama besar di zaman tabi'in, ilmunya, ahli hadisnya, ibadahnya luar biasa. Tiap malam bangun malam tahajud, belum lagi puasanya, belum lagi sedekahnya, infaknya, jihadnya. Ya, kan dia bertakwa. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Bagaimana tidak dikabulkan doanya? Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang yang datang minta didoakan karena ibunya lumpuh sudah 20 tahun. 20 tahun lumpuh, nggak bisa berjalan.
minta doa, tolong doakan ibu saya. Kata Imam Ahmad, saya juga butuh doa, bukan kamu saja. Maka orang itu pun kecewa, dia pun pulang. Tapi di perjalanan dikasih tahu, tadi Imam Ahmad sebetulnya mendoakan ibu kamu. Akhirnya dia pulang ke rumah, dan dia dapatkan ibunya sudah bisa berjalan dengan baik. 20 tahun lumpuh. Ini bukan dongeng. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan ya ibu dari si ikhwan ini agar dia mendapatkan kesembuhan lumpuhnya itu. Enggak pakai obat dokter. Jika Allah cinta kepada hamba itu cepat banget, hamba itu akan dikabulkan doa-doanya. Kenapa hamba itu cepat? Karena takwa tadi. Imam Ahmad bin Hanbal bertakwa, diakui oleh orang-orang besar, para ulama mengakui bagaimana Quran hafal semua, 1 juta hadis juga dihafal, bagaimana begitu banyak ibadahnya, ya, bagaimana perjuangan pengorbanan dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, sampai dia di penjara juga. Jadi begitu intinya. Saya tidak akan sebutkan amal-amal tertentu yang memang bisa jadi ya, mungkin karena puasa, mungkin sholat malam, mungkin juga banyak-banyak bersedekah atau menolong sesama kaum muslimin, kita tolong, kita bantu, bisa juga menjadi sebab ya. Tapi kalau kita mau press sebetulnya dari semua itu cukup satu saja, bertakwa. Selesai urusan, pasti Allah bantu semua masalah kita, pasti Allah berikan jalan keluar, pasti Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Bertakwa itulah modal keselamatan. Makanya target kita di akhirat ingin bisa masuk ke dalam surga. Target kita di dunia sampai mati yang kita perjuangkan adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan itu bisa kita pertahankan sampai datang malakul maut mencabut nyawa. Pasti dia mendapatkan husnul khatimah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.